yaitu gerakan gotong royong masyarakat untuk mewujudkan generasi sehat, cerdas, kuat, dan tidak stunting di seluruh Indonesia. Nah, karena Genting ini merupakan gerakan gotong royong semua stakeholder menjadi orang tua asuh baik dari BUMN, BUMD, individu, perorangan, LSM, komunitas, swasta, perguruan tinggi, akademisi, dan media untuk bersama-sama untuk menyokong, mendukung dari program Genting ini. Karena kelompok sasaran yang kita ketahui yaitu ibu hamil, ibu yang memiliki baduta, menyusui, baduta 0 sampai 23 bulan, balita 24 sampai 59 bulan dari keluarga berisiko stunting miskin. Nah, adapun dari program Genting yang diberikan yang pertama pemberian nutrisi berdasarkan standar minimal pada 1.000 hari pertama kehidupan. Kemudian yang non nutrisi berupa perbaikan MCK dan rumah layak huni. Kemudian apalagi yaitu akses air bersih. Kemudian apalagi edukasi, pencegahan remaja calon pengantin, penanganan edukasi ibu hamil, pengasuhan, peningkatan kapasitas ekonomi. Sehingga targetnya 1 juta keluarga kelompok sasaran Genting pada tahun 2025 ini. Untuk 1 juta target sasaran Genting di seluruh Indonesia ini, setiap provinsi mendapatkan proporsi kuota masing-masing. Untuk Kalimantan Tengah kita mendapatkan 7.004 sasaran genting yang harus kita laksanakan pada tahun 2025 ini. Kemudian, apa peran penyuluh KB dan PLKB dalam program genting ini? Pertama, dari data verbal data, kita melakukan pemetaan dan verifikasi sasaran penerima genting yang akan menerima bantuan dari orang tua asuh ini. Kemudian kita melakukan koordinasi kepada koordinator genting di tingkat kecamatan maupun di tingkat di desa, sehingga kita bisa menjalankan program tersebut di tataran paling bawah. Kemudian kita juga melakukan KIE dan penggalangan mitra lokal, yaitu berupa intervensi, KIE dan pelaksanaan bantuan otak itu sendiri. Kemudian yang keempat adalah pendampingan, melakukan pembinaan dan pendampingan kepada IMP dan TPK yang ada di desa sehingga kegiatan-kegiatan itu bisa terpantau, bisa termonitoring dengan baik. Kemudian melakukan pemantauan penyaluran bantuan di lapangan dari desa-desa mana, kemudian dari KRS siapa saja yang menjadi sasaran. Setelah itu kita memastikan pelaporan melalui SIGA telah dilakukan oleh pengelola TPK. Yang berikutnya adalah program kedua Tamasya, yaitu Taman Asuh Sayang Anak. Apa itu? Yaitu program pengasuhan alternatif di luar institusi keluarga yang memberikan pendampingan, pengasuhan, baik kepada pengasuh, anak, orang tua, keluarga, dan layanan rujukan. Jadi, Tamasya ini juga bertujuan untuk mengkapitalisasi bonus demografi dengan memastikan bahwa perempuan dapat berkontribusi dalam angkatan kerja terutama di sektor formal. Kemudian pemetaan potensi tamasya di seluruh Indonesia, total ada 10.026 TPA. Dan untuk Kalimantan Tengah ada 967 dan 43 ini. Ini ada yang berbasis pemerintah dan berbasis perusahaan maupun berbasis masyarakat. Kemudian apa peran penyuluh KB dan PLKB dalam program Tamasya ini? Yang pertama lakukan pemetaan data. Pemetaan data seperti apa? Potensi Tamasya yang berdasarkan data TP yang ada didaftarkan melewati K0. Kemudian kita lakukan sosialisasi 4 layanan Tamasya kepada TPA. Setelah itu apa? Melakukan monitoring, pemantauan pelaksanaan Tamasya di TPA. Kemudian yang terakhir kita melakukan laporan dan evaluasi
pendampingan tamasya setiap bulan dengan R1 atau pelaporan bulanan. Kemudian program yang ketiga adalah GATI, Program Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Apa ini program GATI? Program yang mendorong keterlibatan ayah dan calon ayah dalam pengasuhan anak, kemudian pendampingan remaja dan para remaja untuk menciptakan generasi yang berkualitas, memiliki karakter yang mandiri, bertanggung jawab, optimis, dan berdaya saing, dan juga siap menghadapi tantangan masa depan serta berkontribusi positif bagi lingkungan sekitarnya. Lalu, apa saja sih sasaran dari program Gati ini? Yang pertama adalah para ayah yang memiliki usia dini. Kemudian yang kedua adalah para ayah yang memiliki anak pra remaja. Kemudian siapa lagi? Para ayah yang memiliki remaja usia 10 sampai 24 tahun dan belum menikah. Kemudian siapa lagi? Yaitu remaja laki-laki sebagai calon ayah yang nantinya dia menikah dan memiliki anak sehingga dia mempersiapkan ke depannya sehingga dia sudah siap menjadi ayah dengan program Gatinya. Kemudian indikator ayah teladan. Ada empat. Yang pertama interaksi antara ayah dan anak yang diasuh dalam bentuk perilaku bermain, membaca, olahraga bersama, kemudian melakukan aktivitas pengasuhan seperti memandikan, menyiapkan makanan dan sebagainya, sehingga diharapkan interaksi antara ayah dan anak semakin dekat dan eh, ayah dirasakan keberadaannya oleh si anak itu sendiri. Kemudian aksesibilitas, adanya kehadiran, keberadaan ayah dalam hidup sehingga secara fisik maupun psikologis lewat kehadiran langsung maupun tidak langsung sehingga anak merasa senang dan bangga atas kehadiran dari si ayah itu sendiri. Kemudian yang ketiga apalagi indikatornya tanggung jawab, responsibility, tanggung jawab pengasuhan oleh ayah kepada anak sehingga dalam bentuk perilaku, pengambilan keputusan, pengasuhan kesehari-harian dan pemenuhan tanggung jawab lainnya sehingga si anak bisa mendapatkan tanggung jawab dari si ayah, baik dari sisi kebutuhan finansial maupun dari pendidikan. Kemudian apalagi indikator berikutnya itu keterlibatan, involvement dalam pekerjaan rumah atau domestik. Ayah ikut serta dalam mendukung keseimbangan keluarga, menciptakan lingkungan sehat bagi anak-anak, membantu membersihkan rumah, membantu menyirami bunga, membersihkan halaman dan sebagainya. Sehingga ayah ini akan ikut serta terlibat di dalam lingkungan keluarga itu sendiri. Kemudian apa peran penyuluh KB dan PLKB dalam Gati ini? Yang pertama, melakukan survei dan publikasi layanan siap nikah dan satya gatra kepada masyarakat. Layanan konseling melalui siap nikah yang kita lakukan berikan konseling-konseling baik di KUA maupun di Balai Penyuluhan KB, apalagi yang kita memiliki satya gatra yang tentunya bisa menjadi wadah bagi kegiatan konseling-konseling yang kita laksanakan. Kemudian apalagi perannya? Kedua adalah melaksanakan pemantauan evaluasi Gati untuk menciptakan energi antar komunitas dan memperkuat kapasitas ayah sebagai teladan. Kemudian yang ketiga adalah desa atau kelurahan ayah teladan atau disingkat dengan dekat, yaitu melakukan pemetaan mapping target desa mana saja di Kampung KB bersama dengan OPDKB untuk melakukan bersama-sama monitoring pelaksanaan program dekat ini bersama OPD di wilayah binaan masing-masing. Kemudian peran berikutnya yaitu sekolah bersama ayah atau sebaya, yakni melakukan pendampingan dengan OPDKB untuk pemetaan mapping target sekolah yang menjadi lokus sebaya, sosialisasi sebaya kepada camat, lurah, kepala desa atau PIKR dan SSK.
Kemudian program berikutnya yang keempat adalah Sidaya, Gerakan Lanjut Usia Berdaya atau disingkat dengan Sidaya. Apa tujuannya? Itu mewujudkan lansia berdaya yang sehat, merasa aman, dan berpartisipasi. Artinya lansia ini nantinya bisa menjadi secara fisik, secara sehat, kemudian aman di rumah, kemudian bisa berpartisipasi dalam mengikuti kegiatan-kegiatannya. Kemudian meningkatnya kualitas hidup lansia, meningkatnya kepedulian dan peran serta multisektor dalam pendampingan lansia. Nah, tentunya sasaran Sidaya ini adalah lansia, kemudian yang kedua sasaran tidak langsung yaitu mitra kerja pentahelik. Kemudian bentuk kegiatan seperti apa? Yaitu melakukan fasilitasi pelayanan pemeriksaan kesehatan bersama mitra kerja. Kemudian yang kedua, fasilitasi pelayanan keikutsertaan lansia dalam sekolah lansia bersama mitra kerja. Kemudian pendampingan perawatan jangka panjang berbasis keluarga, lansia entrepreneur dan kartu Sidaya. Harapannya para lansia yang ada di seluruh Indonesia mengikuti program gerakan lanjut usia berdaya ini, Sidaya ini, sehingga terwujudnya lansia berdaya yang sehat, merasa aman dan berpartisipasi. Kemudian berapa sih target penetapannya tahun 2025 ini secara nasional provinsi? Tahun 2025 10% kader terlatih, yaitu pelayanan kesehatan gratis sejuta lansia dan 24.000 lansia ikut sekolah lansia BKL. Kemudian tahun 2026 naik kembali menjadi 12,5%, 2027 naik sampai 2002 pelatih dan ribu lansia ikut sekolah lansia BKL. Kemudian apa peran penyuluh KB dan PLKB dalam Sidaya? Yang pertama melakukan pemetaan data dengan verifikasi sasaran lansia dan keluarga yang memiliki lansia, yang nantinya ini menjadi dari sasaran program Sidaya itu sendiri. Kemudian yang kedua kita melakukan koordinasi dengan stakeholder, dengan mitra kerja, dan harapannya Sidaya ini bisa kita laksanakan di daerah wilayah binaan masing-masing. Kemudian kita melakukan KIE dan konseling supaya kegiatan-kegiatan ini bisa terlaksana. Kemudian pendampingan kepada kader Poktan BKL pengelolaan sekolah lansia dan harapannya kita mendampingi kegiatan-kegiatan program Sidaya ini bisa dilaksanakan secara rutin dan bisa dilaksanakan kemudian kita bisa melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala. Kemudian yang keenam adalah pelaporan, memastikan bahwa pencatatan serta pelaporan melalui SIGA dan dashboard Sidaya itu sendiri. Kemudian program keenam yaitu Super Apps. Apa itu Super Apps? Aplikasi digital berbasis AI bagi keluarga Indonesia. Targetnya apa siapa saja? Yang pertama ada sejuta Gen Z, Gen Alpha, Milenial. Kemudian sarana tampilan fisik, Videotron, Super Apps, Comment Center. Kemudian apa kontennya? Yaitu isu pernikahan, kemudian pengasuhan keluarga, apalagi ekonomi dan psikologi. Lalu caranya bagaimana? Mengintegrasi aplikasi ke dalam satu platform dengan sentuhan AI itu sendiri. Kemudian tujuan pengembangan Super Apps AI itu apa? Yang pertama, mempermudah akses layanan publik masyarakat seperti informasi kependudukan, pembangunan keluarga, keluarga berencana, keluarga sejahtera, dan konsultasi. Kemudian apalagi meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program-program kependudukan, pembangunan keluarga, dan keluarga berencana sehingga berdampak pada peningkatan kualitas keluarga. Kemudian yang ketiga, layanan data informasi ini bisa memberikan edukasi, konseling terkait family planning yang dikemas secara kekinian dan Gen Z friendly untuk generasi Zoomer Gen Z ini sendiri.
Kemudian dukungan pemerintah daerah dan lintas sektor bagi penyuluh KB, PLKB seperti apa? Kebijakan penataan penyuluh KB dan PLKB yang diawali Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Kemudian yang kedua Peraturan Kepala BKKP Nomor 12 tahun 2017 tentang pendaya gunaan tenaga penyuluh KB PLKB. Kemudian yang ketiga Permen PAN Nomor 21 tahun 2018 tentang jabatan fungsional penyuluh KB. Sampai yang terakhir yaitu Permen Kemenduk Bangga nomor 1 tahun 2025 tentang pendayagunaan tenaga penyuluh KB dan PLKB. Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga nomor 1 tahun 2025 tentang pendayagunaan jabatan fungsional penyuluh KB dan PLKB ini perubahan dan penyusunan mengikuti mekanisme dan prosedur dalam mendayaguna dan mengelola jabatan fungsional penyuluh KB dan PLKB yang berstatus baik PNS maupun P3K. Peraturan Menteri ini artinya mencabut dua peraturan yang sebelumnya nomor 5 tahun 2018 tentang pengelolaan jabatan fungsional penyuluh keluarga dan peraturan Kepala BKKBN nomor 12 tahun 2017 tentang pendayagunaan tenaga penyuluh KB BKKBN ini. Kemudian peraturan tentang pendayagunaan ini akan menjangkau unit kerja di BKKBN Pusat, di provinsi, kemudian dinas pendidikan, dinas Pemda kabupaten atau kota, dinas pemerintah daerah khusus Jakarta, seluruh jabatan fungsional penyuluh KB dan pejabat fungsional PLKB. Apa sih tujuan dari Permen nomor 1 tahun 2025 ini? Yang pertama adalah meningkatkan kinerja, efektivitas pendayagunaan penyuluh KB dan PLKB oleh pemerintah daerah kabupaten KB, OPD KB di daerah kabupaten atau kota dalam mencapai tujuan program perkembangan kependudukan, pembangunan keluarga dan keluarga berencana. Artinya harapannya bahwa kinerja para penyuluh KB ini bisa meningkat dan lebih efektif sehingga bisa meningkatkan program Bangga Kencana dan Quick Win ini. Kemudian yang kedua memeratakan pelayanan masyarakat terhadap urusan di bidang kependudukan dan sub urusan pemerintah, pembangunan keluarga di daerah kabupaten kota. Kemudian yang ketiga meningkatkan pelayanan urusan di bidang kependudukan dan sub urusan pemerintah pembangunan keluarga di daerah kabupaten kota. Nah, ini adalah tujuan mengapa Permen nomor 1 tahun 2025 ini dikeluarkan. Kemudian dari hasil pembahasan Mukernas IPKP tahun 2025 ini ada poin-poin yang menjadi pembahasan yang pertama adalah yang IPKB Indonesia mendukung penuh program yang diamanatkan pada Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN, sehingga program tersebut dapat terlaksana secara optimal melalui peningkatan peran organisasi profesi di setiap tingkatan dalam penyebaran informasi, penggerakan, dan peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat. Artinya IPKB ini baik dari tataran yang paling bawah DPC, kemudian DPD, DPP, mendukung secara penuh sehingga tersuksesnya terlaksananya program-program Bangga Kencana dan Quick Win ini. Kemudian yang kedua, IPKB Indonesia memberikan dukungan penuh pada Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN dalam proses pengusulan terlaksananya vertikalisasi kelembagaan mulai tingkat pusat hingga tingkat kabupaten sehingga memandang perlu untuk adanya advokasi masif dan terstruktur kepada pihak-pihak tertentu. Karena kita selama ini saat ini masih melihat bahwa vertikalisasi masih setengah-setengah. Bahkan kita bisa belum secara tegas bahwa penyuluh KB ini belum bisa berdiri secara di kaki sendiri dalam melaksanakan program-program Bangga Kencana karena masih didaya gunakan oleh PD KB, OPD KB.
harapannya IPKB menginginkan vertikalisasi 100% penuh yang bisa kita laksanakan dari pusat provinsi kemudian ke penyuluh KB di tingkat kabupaten. Harapannya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah IPKB Indonesia menilai bahwa dengan dinamika program di lini lapangan, terutama hal ikhwal yang berkaitan dengan keberadaan sumber daya manusia potensial untuk menyelenggarakan program Bangga Kencana secara efektif di lini lapangan sehingga memandang perlu adanya koordinator kecamatan yang berasal dari penyuluh KB Alimadya atau setingkat di bawahnya dengan ditetapkan melalui sekurang-kurangnya surat keputusan Kepala Perwakilan BKKBN atau provinsi. Karena kita melihat dari beberapa provinsi masih ada dari balai-balai penyuluhan kecamatan masih dipimpin oleh pegawai struktural yang ada di UPDKB. Sehingga hal ini kadang menjadikan kita dilakukan bahwa koordinator kecamatan itu adalah dari penyuluh KB. Kemudian yang keempat, IPKB Indonesia memperhatikan kondisi bahwa optimalisasi program di Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN serta tren penurunan jumlah penyuluh KB dan PLKB akan mempersulit daya dukung di program lini lapangan jika tidak dilakukan regenerasi pegawai sehingga perlu adanya penerimaan CPNS atau CP3K penyuluh KB dan PLKB pada tahun 2026 dan seterusnya dengan melalui mekanisme mempertahankan P3K penyuluh KB dan PLKB yang berkinerja baik selama masa kontraknya. Kemudian poin yang kelima, IPKB Indonesia menilai bahwa sebagai organisasi profesi penyuluh KB dan PLKB yang bergerak untuk masyarakat dimulai dari lini lapangan mendukung secara penuh program makan bergizi gratis MBG, Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, perumahan terjangkau bagi masyarakat serta pemeriksaan kesehatan gratis dan program gerakan swasembada pangan. Kemudian yang keenam, IPKB Indonesia memandang perlu adanya fleksibilitas jam masuk kerja flexi time bagi penyuluh KB dan PLKB karena kondisi keamanan wilayah yang beragam dengan tidak mengesampingkan peraturan yang berlaku saat ini. Karena kita ketahui dari Indonesia ini terbagi beberapa waktu yang menjadikan para penyuluh KB harus bisa fleksibilitas dari waktu pekerjaan itu sendiri menyesuaikan waktu di daerah provinsi masing-masing. Kemudian yang ketujuh yaitu IPKP Indonesia memandang perlu bahwa adanya keleluasaan pengembangan pola karir bagi penyuluh KB dan PLKB semua tingkatan wilayah dengan dasar bahwa semua jabatan fungsional memiliki posisi dan kesempatan yang sama, alih jabatan fungsional maupun mengisi jabatan struktural, termasuk dalam hal penugasan bagi jabatan fungsional penyuluh KB Alimadya untuk dapat ditempatkan di perwakilan BKKBN provinsi sesuai dengan kebutuhan formasi tanpa mengesampingkan aturan yang berlaku. Nah, itulah adalah item-item yang dari hasil pembahasan Mukernas tahun 2025 ini. Dan tentunya dari hasil pembahasan Mukernas IPKB kemarin menjadi pembahasan yang menarik dan cukup hangat karena pembahasan ini harapannya bahwa program-program ini bisa diterima oleh menteri kita. Terima kasih atas waktu yang telah disampaikan kepada kami. Mungkin demikian dari hasil paparan dari hasil Mukernas tahun 2025 ini. Sebelum saya tutup, saya berpantun dulu. Cakep, Bung. Hari Selasa pergi berenang. Berenangnya bareng teman-teman. Cakep. Cakep.
Kan jadi pusing. Kalau belum dapat tukin bulanan. Jujur mana? Itu bot jamaah itu. Apa Nyala kak? Pak Mang Teguh. kode Yang tinggi iya. suhunya Aduh. 3 Jujur pula di mana? atas dahan. Kode Terima itu kasih kode atas keras tuh. perhatian. Mohon maaf atas Itu kesalahan. lawan saya Assalamualaikum untuk. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bapak Ibu dan terkhusus kepada Mas Haji Tri Susatyo dari IPKB Kabupaten Murung Raya yang telah memaparkan hasil dari Munas IPKB yang dilaksanakan di Kota Bandung di akhir Juli tahun 2025. Sebelum kita menginjak pada sesi selanjutnya, mungkin ada lebih baiknya kita buka untuk sesi pertanyaan, yang mana apabila dari teman-teman PKB semuanya, PLKB di seluruh Kalimantan Tengah, mungkin ada hal yang perlu kita diskusikan terkait hasil Munas IPKB yang telah diikuti oleh Mas Tri di Kota Bandung. Baik, kita buka sesi diskusi kita untuk tiga penanya dari rekan kerja PKB PLKB yang ada di Kalimantan Tengah. Baik, bisa menginformasikan kepada kami, mungkin ada hal yang perlu didiskusikan. Kami buka untuk tiga penanya. Kok sepi, Bapak Ibu? Dengar kursi dari. Lapar kak? Oh, lapar. Belum sarapan ya, Bu? Belum. Salah sendiri. Baik, jika tidak ada, apakah kita bisa lanjut ke sesi berikutnya? Lanjut, lanjut. Lanjut Pak, lanjut Pak. Baik, Lanjut. baik. Sebelum Lanjutkan, kita Pak. lanjut ke sesi berikutnya, mari kita beri aplaus semeriah mungkin kepada Mas Tri yang sudah menyajikan hasil Munas IPKB Indonesia yang ada di Bandung. Baik, kita beri aplaus kepada Mas Tri terlebih dahulu. Baik, kepada Mas Tri, kami ucapkan terima kasih Mas Tri atas informasi yang sudah diberikan kepada kita hasil-hasil dari Munas PKB yang telah dilaksanakan di Kota Bandung. Baik, Bapak Ibu, kita menyingkat waktu dan kita masuk ke sesi berikutnya, yang mana dari inti dari kegiatan kita, Sapalin Lab berupa yaitu sharing di antara kita, PKB dan PLKB beserta para pelaksana program yang ada di BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah. Namun sebelum kita melakukan diskusi antar kita terkait program Bangga Kencana, kami akan menyajikan informasi dari tim kerja yang ada di provinsi dari BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah yang seyogyanya akan disampaikan terkait program-program Bangga Kencana. Untuk itu, sebelum kita memulai sharing dari kita di antara kita, kami akan persilahkan pertama dari tim Dalduk untuk bisa menyampaikan informasi-informasi apa yang sekiranya penting untuk dapat diterima dari rekan kerja PKB PLKB di seluruh Kalimantan Tengah. Kepada tim Dalduk, apakah sudah siap? Yang Ya, Pak dalam hal Maskul. ini kalau tidak salah akan disampaikan oleh Ibu Wiki ya. Ya, Pak Maskul. Oh baik, kepada Pak Teguh kami persilahkan Bapak waktu dan layar kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, Pak Haji, Bu Haji. Ya, apa kabar Bapak Ibu sekalian? Baik, Baik. Ya, masih apakah masih semangat pada pagi hari ini? semangat. Semangat. Semangat Kita ya kami anu ini dulu kah? Kita kesusahan. eh, apa namanya? Ice breaking dulu kah? Ngalih tapi ice breaking di anu nih di Zoom.
Ya, kayaknya ice breakingnya nanti aja ya nunggu nunggu kegiatan eh, Dulu Pak Teguh, gimana gimana Pak? naik aja Ice break dulu. ice breaking nanti kita waktu kegiatan ini aja, jambore aja kalau ada ya. Kuis dulu, tunggu kuis, Gantian. kuis. Akhir tahun Ya, sudah Pak Ai. ya, ya. Itu nanti Linlap yang menjelaskan nanti kalau ada. Izin kami diberi kesempatan dari tim kerja Dalduk untuk menyampaikan beberapa informasi terkait target dan capaian Bapak Ibu ya. Kami secara khusus akan eh, pada kesempatan ini akan lebih banyak menekankan mengenai target dan capaian kinerja Bapak Ibu PKB PLKB dalam hal pembinaan dan pengelolaan kampung keluarga berkualitas karena yang termasuk di dalamnya itu termasuk seluruh perangkat-perangkat maaf, seluruh perangkat-perangkat yang ada di dalam kampung keluarga berkualitas yaitu termasuk juga dengan rumah data dan juga dahsyat dan juga poktan-poktannya nanti juga kami mohon juga ada penguatan dari tim kerja KSPK gitu ya. Kami akan menjelaskan bagaimana sebenarnya cara mengukur kinerja penyuluh dalam melaksanakan pembinaan atau pengelolaan kampung keluarga berkualitas. Secara khusus kaitannya tahun ini, fokus kita adalah dalam peningkatan klasifikasi. Kita sudah membentuk seluruh desa kelurahan di Kalimantan Tengah sebagai kampung keluarga berkualitas. Sekarang tugas kita adalah meningkatkan klasifikasi ya, bertahap. Tidak langsung semua kita tingkatkan klasifikasinya. Tahun ini ada 79 kampung keluarga berkualitas dari 14 kabupaten kota yang menjadi lokus peningkatan klasifikasi dari kampung KB dasar ataupun berkembang menjadi mandiri atau berkelanjutan. Nah, bagaimana cara pengukuran kinerja peningkatan klasifikasi kampung keluarga berkualitas tersebut dikaitkan dengan kinerja penyuluh KB akan secara lebih detail nanti akan disampaikan oleh Ibu Wiki. Kepada Ibu Wiki kami persilahkan dan nanti setelah dari Ibu Wiki ada sedikit tambahan juga dari kami selaku Ketua Tim Kerja. Kami persilahkan kepada Ibu Wiki. Baik, terima kasih Pak Teguh. Selamat pagi Bapak Ibu PKB PLKB Kalimantan Tengah. Izin mungkin saya share dulu materinya. Ya, tadi melanjutkan dari pembuka dari Bapak Teguh ya, bahwa kita sebenarnya punya dari Daldu sendiri punya program peningkatan klasifikasi terhadap kampung KB. Nah, ini sudah kelihatan? Kelihatan nggak? Udah, Udah, Bu. udah Ibu. Udah, Bu. Belum, belum. Oke. Pak. Nah, eh, di sini bisa kita lihat sama-sama ya Bapak Ibu bahwa ada kenaikan target yang mana target ini sendiri sudah diisi oleh OPDKB dari setiap kabupaten kota ya. Nah, untuk tahun 2025 ini total semua itu nanti ada 79 kampung KB yang berklasifikasi dasar berkembang nanti akan kita sama-sama bina, sama-sama kita pantau dan monitoring untuk kenaikannya menjadi mandiri dan berkelanjutan. Nah, untuk Kalimantan Tengah itu ada 79 desa dari 59 kecamatan. Ini adalah yang dari Kota Waringin Barat. Bisa dilihat, jadi ada 5 desa yang menjadi target. Kemudian ini dari Kota Waringin Timur, ada 9 kampung KB. Dan kemudian ini Kapuas, ada 12 kampung KB. Ya, nanti materinya akan saya share juga ya nanti. Kemudian ini ada dari Barito Selatan, ada 5 kampung KB. Kemudian ini dari Barito Utara, ada 5 kampung KB. Ini dari Katingan,
8 kampung KB. Dari Seruyan 5 kampung KB. Sukamara 2 kampung KB. Lamando 4 kampung KB. Gunung Mas ada 6 kampung KB. Pulang Pisau ada 5 kampung KB. Murung Raya ada 6 kampung KB. Barito Timur ada 5 kampung KB. Dan Kota Palangkaraya ada 2 kampung KB. Nah, tujuan kita adalah meningkatkan kualitas SDM ya Bapak Ibu untuk menekankan pada penguatan institusi, keluarga, dan masyarakat melalui intervensi program dan kegiatan dengan mendekatkan siklus kehidupan manusia. Nah, nanti ini akan pelan-pelan kita bina sama-sama sehingga nanti ada pergeseran mulai dari dasar berkembang ini menjadi mandiri dan berkelanjutan. Dan ini akan terus dipantau pusat juga sampai di tahun 2029, Bapak Ibu. Nah, kami juga berharap kita sama-sama untuk mengingatkan kembali Pokja-Pokja Kampung KB untuk membuat SK pembaruan karena mungkin masih ada yang memakai SK lama dengan format 8 fungsi keluarga dan semua itu kita akan ubah pelan-pelan jika memang masih ada yang memakai format lama. Jadi ini adalah format yang terbaru. Jadi ada 4 seksi di bawah pengarah dan pelaksananya. Ini sudah sesuai dengan bunyi dari dasarnya gitu. Nah, ini adalah struktur yang terdahulu, yang mana struktur ini sebenarnya tidak hilang. Jadi tetap ada di dalam seksi-seksi di Pokja Kampung KB yang sekarang. Jadi misalnya kalau perlindungan itu larinya ke penyediaan data, dokumen kependudukan. Kemudian yang dulu pendidikan agama, kemudian sosial budaya itu larinya ke perubahan perilaku. Kespro, ekonomi kasih sayang itu larinya ke rujukan. Kemudian pelestarian lingkungan itu tetap di lingkungan. Nah, inilah yang nanti harus kita pedomani dalam penyusunan rencana kerja masyarakat. Karena memang Pokja-Pokja ini masih kesulitan dalam menentukan kegiatan-kegiatan apa yang ada di dalam eh, rencana kerja itu sendiri. Jadi nanti kita sama-sama untuk membina mereka, terutama kader-kadernya gitu. Dan kebetulan kami sudah 1 kali melakukan pertemuan dan besok adalah pertemuan yang kedua dengan mengundang target dari kenaikan 5% klasifikasi yang tadi sudah saya tayangkan. Nah, kalau ini adalah tugas dan fungsi seksi-seksi. Kalau ini nanti besok aja saya akan paparkan bersama kader. Jadi saya harap mungkin ini menjadi apa ya, pengingat kita bersama terkait dengan optimalisasi dari Kampung KB yang kita jalanin ya Bapak Ibu. Dan kita juga perlu tahu bahwa atribut kampung keluarga berkualitas itu harus hidup. Jadi kalau misalnya di dalam kampung keluarga berkualitas itu belum ada poktan, kita sama-sama untuk kelempar. Anu, Oke. stok mau iki. Untuk yang atribut kampung KB ini, ya. Ya. Ini terdiri atas rumah data kependudukan, kemudian poktan-poktan. Delay. Kemudian juga ada dapur sehat atasi stunting, posyandu, PAUD, dan lain-lainnya. Itu kalau memang poktannya belum ada, tolong dibina, tolong dibentuk dan dibina. Karena kalau tidak ada poktan, bagaimanapun kampung KB itu tidak hidup seperti itu. Jadi kemarin saya sempat ada
lihat juga eh, mengcompare antara SIGA dan Kampung KB karena memang aplikasi Kampung KB ini kan tidak terintegrasi dengan New SIGA. Jadi di SIGA itu ternyata tidak ada, tetapi data yang di Kampung KB ternyata sudah terinput ada. Nah, itu tolong Bapak Ibu dilihat kembali data-data yang ada di dalam aplikasi Kampung KB. Kalau memang ada, silahkan siganya menyesuaikan. Tapi kalau memang tidak ada, berarti dihapus yang dari aplikasi Kampung KB. Nah, jadi ketidaksinkronan ini nanti akhirnya kayak seperti apa ya? Membohongi gitu, membohongi data. Kalau memang tidak ada, ya berarti nanti kita akan sama-sama apa ya, kita sama-sama untuk belajar gitu. Jadi nanti kami akan memanggil kadernya dan kemudian nanti kita akan sama kader bagaimana menginput datanya yang baik dan benar, pelaporan baik dan benar seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu kalau nanti. Silakan Bapak Ibu. Atau yang dari Bapak Ibu yang memang membina kenaikan klasifikasi mungkin ada pertanyaan. Izin Bu Vicky. Iya, silakan. Halo Bu. Iya, Mas Inta gimana? Ini untuk Seiliju Bu itu kan sudah kita bentuk juga kemarin Bu. Cuma kalau untuk SK-nya itu kan Bu masih dalam proses kemarin kan karena baru kita sampaikan juga ke kader pembina Kampung Kabinya juga kan. Dan kemarin sudah Betul. kita komunikasikan juga dengan kepala desa supaya secepatnya juga Bu untuk menerbitkan SK Pokja Kampung Kabinya. Karena aku lihat di situ di slide tadi Seiliju kan masuk sebagai Kampung Kabi tahap dasar kan. Nah, Iya. terus untuk Aman Jiwata Bu yang khusus untuk Lampiong satu karena kemarin kan operator kita kan sedang kuliah jadi untuk sementara ini kan dihandle sama staf desa juga kemarin Bu. Cuma kita ini kesulitan masalah jaringan juga Bu di sana masalah penginputan. Sebenarnya datanya ada aja. Waktu kita persiapan untuk kegiatan ikut lomba kemarin sebenarnya data punya kita sudah ada, tetapi karena berhubung juga jaringan dan keterbatasan tenaga juga dalam menginput, jadi saya bilang kemarin sama mereka tolong untuk yang manualnya disiapkan aja nanti supaya nanti kalau kapan-kapan kan bisa kita bantu nginput gitu Bu, untuk mereka yang Iya. di Lampeung. Nah, cuma Iya. untuk naik ke klasifikasi itu gimana itu nanti Bu sistemnya Bu supaya nanti biar kita siapkan juga untuk di Lampion satu juga. Terima kasih. Oh iya. Baik, terima kasih Mas Inta. Ya, Bu. Untuk SK, ya kami juga tidak memburu-buru. Jadi kalau memang masih diproses, silahkan berproses. Uh, kita kan pelan-pelan ya. Kalau untuk menaikkan klasifikasi itu tidak bisa kita menaikkan klasifikasi dalam waktu 1-2 bulan. Karena banyak sekali yang diurus, banyak sekali yang harus dibenahi. Terutama dalam pengisian intervensi juga terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada di Kampung KB tersebut. Jadi kami berharap nanti Bapak Ibu juga memonitoring untuk kegiatan itu minimal 5 kegiatan dalam 1 bulan. Itu harus terlapor di dalam aplikasi Kampung KB. Nah, siapa yang menginput, kami berusaha dari Dalduk itu mengingatkan kader. Kami akan melatih kader. Jadi
untuk mengurangi beban Bapak Ibu dalam penginputan. Jadi nanti kami juga meminta kader untuk berkomitmen agar mereka sendiri yang menginputkan. Karena menginput intervensi ini bisa melalui HP, jadi tidak tergantung melalui laptop seperti itu. Asal ada fotonya, nanti dituliskan sedikit keterangan di dalam apa keterangan kegiatannya apa, tujuannya apa, seperti itu nanti bisa di-upload seperti itu ya. Nah, kemudian untuk yang tadi yang Lampion 1 katanya sekolah ya tadinya Mas ya. Nah, itu nggak apa-apa. Nanti bisa sama-sama. Misalkan Mas Inta agak kesusahan, sinyalnya kurang stabil, bisa hubungi saya. Kalau misalnya saya lagi slow, saya bisa bantu. Jadi kayak tadi malam aja Mbak Siti saya bantu kok gitu. Cuman ya bisa ah, pelan-pelan gitu ya. Jadi kalau misalnya 5 kegiatan mau diinputkan di saya kayak gitu nggak apa-apa. Nanti kirim fotonya kayak gitu, saya bantu. Jadi jangan khawatir. Nah, untuk yang ketiga adalah untuk kenaikan klasifikasi. Nah, kita kan sudah punya ini ya, eh, apa nih, pertemuan. Nah, pertemuan ini diharapkan nanti sampai di bulan November atau Desember yang terakhir, itu nanti kita sama-sama pantau, sama-sama lihat nanti target yang tadi. Ini minta di-share lagi kah? Tunggu sebentar lah. Untuk, nah, ini ya. Jadi Kampung KB yang memang sudah menjadi target ini nanti akan kami buatkan grup rencananya ke depan. Jadi nanti bagaimana eh, ada kesusahan mereka dalam membuat misalnya rencana kerja masyarakatnya kah atau misalnya bagaimana mereka membuat usernya kah nanti kami akan berusaha secara aktif untuk membantu kader juga gitu. Jadi nggak melulu kepada Bapak Ibu gitu. Seperti itu. Harapannya seperti itu. Baik, apakah cukup jelas informasi dari Ibu Wiki terkait tadi pertanyaan dari Mas Intaryanto dari Barut? Jika Jelas. ada hal yang perlu ditanyakan lagi, mungkin bisa japri ya kepada Ibu Wiki atau tim kerja Dalduk untuk dapat secara lebih luas terkait dengan Kampung KB. Dan penutup kepada Ketua Tim Dalduk, mungkin ada hal yang perlu ditambahkan, Pak Teguh, kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Maskur, Bu Wiki. Sebagai penutup, eh, kalau kami melihat secara umum Bapak Ibu dalam peningkatan kinerja eh, PKB PLKB, secara khusus dalam pengelolaan kampung keluarga berkualitas, kalau dari segi intervensi kampung KB ya, dan ini secara khusus kepada kampung KB yang 79 yang akan ditingkatkan klasifikasinya. Kalau dari sisi intervensi, kami secara kasar melihat minimal itu ada 5 intervensi setiap bulan. Apapun itu intervensinya, eh, dari seksi manapun begitu ya, yang dilaporkan ke dalam website Kampung KB. Dan kami yakin sebenarnya 5 kegiatan intervensi ini tidak terlalu sulit karena ini kan tinggal melaporkan kegiatan, nggak perlu kita yang melaksanakan kegiatannya kan. Kalau di Kampung KB itu kan konvergen dan kolaboratif ya. Jadi kita bisa melaporkan kegiatan yang dilaksanakan lintas sektor lain gitu. Misalnya kayak dalam sisi eh, penataan lingkungan masyarakat, misalnya kegiatan bersih-bersih, bersih-bersih dari jentik nyamuk misalnya gitu ya. Kasarannya gitu. Itu bisa dilaporkan ke dalam kegiatan intervensi. Dan itu kan tidak dilaksanakan langsung oleh PKB ya, tetapi dilaksanakan oleh lintas sektor secara khusus dalam hal promkesnya, promosi kesehatan oleh puskesmas biasanya gitu kan. Atau misalnya kegiatan kayak pencatatan pelaporan ini tadi, Perval misalnya gitu, itu bisa dilaporkan sebagai intervensi kampung keluarga berkualitas Bapak Ibu. Jadi sebenarnya banyak kegiatan yang bisa dilaporkan dan apalagi Poktan ya Bapak Ibu ya. Poktan itu kan kalau yang bagi yang mandiri berkelanjutan itu kan kami anggap sebenarnya rutin sudah setiap bulan dan bisa dilaporkan setiap bulan dalam website Kampung KB selain di dalam Siga.
Jadi minimal idealnya itu adalah minimal 5 kegiatan intervensi setiap bulan untuk bisa memenuhi target kinerja. Baik itu target kinerja PKB maupun peningkatan klasifikasi kampung KB-nya. Dan yang kedua, ingin kami ingatkan Bapak Ibu, sudah disampaikan Mbak Wiki tadi juga adalah adanya ketidaksinkronan data secara khusus bagi kampung KB yang sudah statusnya mandiri dan berkelanjutan, yang ada poktannya, tetapi di SIGA itu kami cek nggak ada poktannya. Sedangkan yang dilihat di evaluasi setiap bulan itu adalah yang di SIGA ya Bapak Ibu ya. Jadi kami sangat menekankan agar Bapak Ibu yang sudah melaporkan ada poktannya di website Kampung KB itu dicek ulang di SIGA-nya agar sinkron. Nah, kalau memang tidak ada perubahan nanti di bulan depan kami coba akan memetakan mana-mana aja Kampung KB yang dalam tanda kutip tadi sudah melaporkan di website Kampung KB tetapi di SIGA-nya tidak ada. Karena untuk pelaporan poktan yang diakui secara resmi itu yang dilaporkan dan dievaluasi setiap bulan itu di SIGA. Dan di website Kampung KB itu untuk mendukung peningkatan klasifikasi sebenarnya. Kalau ada di Kampung KB, website Kampung KB-nya ada, tapi di Siganya nggak ada, itu masih belum bisa diakui secara resmi sebenarnya, Bapak Ibu. Oke, jadi kami mohon bantuan juga dari tim kerja KSPK untuk bisa mendorong eh, pengecekan data ini juga. Kita bisa bekerja sama di dalam pengecekan data dan mendorong pembentukan Poktan di Kampung KB yang statusnya mandiri tetapi belum ada poktannya di Siganya. Kami juga mohon bantuan dari tim kerja KSPK untuk bisa mendorong pembentukan itu. Karena statusnya sudah mandiri, berkelanjutan kamu KB, tetapi ternyata di Siganya nggak ada poktannya. Kira-kira itu saja yang bisa kami sampaikan, Pak Maskur, tim kerja Bapak Ibu sekalian dari PKB, penyuluh PKB. Kami Izin cabut. Pak. Ya, Baik, terima kasih kami eh, Pak Teguh selaku Ketua Tindalduk. ya. Baik, Bapak Ibu, untuk selanjutnya terkait ada hal yang perlu didiskusikan lebih lanjut, ada kami persilahkan mungkin nanti bisa menjapri dari tim Kejaladuk. Dan selanjutnya kita menginjak ke penyaji berikutnya dari tim K2PS yang dalam hal ini akan diwakili Ibu Citra. Apakah sudah siap Ibu Citra? Siap, Pak Maskur. Baik, kepada Ibu Citra kami berikan waktu kurang lebih 5 menit Ibu untuk dapat informasi yang disampaikan kepada rekan kerja PKB PLKB se-Kalimantan Tengah. Kepada Ibu Citra, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak Pak Maskur. Selamat pagi Bapak Ibu PKB, PLKB se-Provinsi Kalimantan Tengah. Izin saya mewakili dari tim kerja K2PS, di mana saat ini ketua tim kerja saya kebetulan ada agenda lain yang tidak dapat ditinggalkan. Kemudian selanjutnya, mohon maaf di stop sebentar ya Bapak Ibu karena dengarkan lagu Indonesia Raya. Ini ya Bang Maskur ya. Empat ratusnya kapan-kapannya ada. Oh, ada Pak. Nah, oke.
Baik, kepada Ibu Citra, bisa untuk dilanjutkan, Ibu. Baik, terima kasih Pak Maskur. Izin Bapak Ibu melanjutkan. Pada kesempatan kali ini, dari tim kedua PS akan menyampaikan capaian dari Quick Win Sidaya. Izin saya share screen Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat? Terlihat ya? Baik. Izin Bapak Ibu PKB PLKB, ini adalah capaian dari target pemeriksaan kesehatan lansia Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan tanggal 9 September tahun 2025. Artinya data ini baru kami tarik pagi ini dan dapat dilihat di layar secara umum. Provinsi Kalimantan Tengah dari kemarin itu sudah ada peningkatan. Jadi pada hari ini kita sudah mencapai 19%, di mana jika dibandingkan dengan data kemarin, tanggal 8 September, kita sudah sampai dengan pagi ini menambah sekitar 200 data seperti itu. Kemudian dari beberapa kabupaten memang masih ada empat kabupaten yang masih belum melakukan penginputan. Salah satunya adalah Kabupaten Kapuas, masih nol. Kemudian dari Pulang Pisau, masih nol juga. Murung Raya dan juga Palangkaraya. Seperti itu Bapak Ibu. Kalau melihat dari eh, konfirmasi Bapak Ibu kemarin, sudah banyak juga ada yang menghubungi saya gitu ya. Sepertinya masih ada beberapa teman-teman yang kebingungan terkait dengan bagaimana cara mengakses dari aplikasi Sidaya ini sendiri. Jadi Bapak Ibu, izin Pak Maskur ya, saya minta waktu sedikit untuk menyampaikan. Barangkali kemarin memang tidak semua Bapak Ibu PKB, PLKB yang mengikuti sosialisasi pencatatan dan pelaporan pada aplikasi Sidaya ini. Nah, jadi ini saya coba sampaikan sebentar. Untuk pendaftarannya, izin Pak Junedi ya, mungkin bisa langsung di sini. Tapi nanti ketika memang Pak Junedi atau teman-teman dari kabupaten merasa penjelasan di sini kurang jelas atau meminta pendampingan secara mandiri, silahkan hubungi kami. Kami terbuka seperti itu, Bapak Ibu. Nah, jadi ini adalah alur dari pendaftarannya. Nanti Bapak Ibu silahkan masuk di link ini di https sidaya.kemendukbangga.go.id, maka nanti akan eh, muncul tampilan Sidaya seperti ini yang ada di sebelah kiri ini. Nanti silakan Bapak Ibu bisa mengklik masuk atau daftar ini Bapak Ibu, nomor satu ini ya. Nah, nanti ketika sudah Bapak Ibu mengklik masuk atau daftar, nanti akan tampil seperti di sebelah kanan akan ada tiga pilihan, daftar sebagai lansia, kemudian daftar sebagai keluarga pendamping, dan daftar sebagai kader BKL, Bapak Ibu. Jadi, eh, yang bisa mengakses aplikasi ini adalah kader. Jadi, yang melakukan penginputan juga adalah kader, Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi, Bapak Ibu misalnya mengampu 4 BKL di wilayah kerjanya. Jadi, Bapak Ibu membuat satu akun kader BKL untuk satu BKL. Seperti itu, Bapak Ibu. Jadi nanti tinggal pilih daftar sebagai BKL, kemudian selanjutnya Bapak Ibu lanjut, nanti akan tampil, nah tampilan seperti ini. Jadi nanti diminta untuk melengkapi biodata BKL-nya, mohon maaf, biodata kadernya, mulai dari nama, email. Nah, email ini Bapak Ibu harus email yang aktif karena nanti berkaitan dengan kode OTP yang akan dikirimkan ke email kader tersebut. Seperti itu. Jadi seperti ini Bapak Ibu, silakan melengkapi datanya, nama, email, nomor telepon, kemudian ada password. Passwordnya nanti, nah kemarin juga ada kasus teman-teman yang sudah membuat akun, ketika memasukkan password eh, ditolak gitu. Karena apa? Karena ternyata password ini harus memenuhi beberapa syarat di bawah ini. Jadi dia harus minimal kemudian mengandung huruf kecil, huruf besar, dan juga mengandung angka. Seperti itu, Bapak Ibu. Lalu nanti klik selanjutnya akan muncul di sebelahnya ini, di sebelah kanan. Nanti diminta untuk mengisi NIK, kemudian nanti memilih BKL, nanti akan muncul
tampilan mulai dari provinsi, kecamatan, sampai provinsi, kabupaten, kecamatan, sampai kelurahan. Nanti Bapak Ibu untuk pencarian BKL-nya hanya dipilih sampai tingkat kecamatan kelurahan, maka akan tidak muncul. Sampai tingkat kecamatan pun tidak muncul, nanti bisa menghubungi saya karena akan ada link yang diisi kembali agar dapat memunculkan BKL di aplikasi ini. Seperti itu, Bapak Ibu. Lanjut. Nah, ketika sudah selesai melakukan registrasi kader, nanti akan ada copy atau diketikkan secara manual. Selanjutnya nanti selesai, Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman login. Seperti terlihat di sebelah kanan, Bapak Ibu. Nanti lanjut. Nah, akan muncul tampilan seperti ini ketika Bapak Ibu sudah berhasil login. Nanti yang kita akses adalah di menu sebelah kiri, menu Sidaya ini ya Bapak Ibu. Untuk menu Sidaya nanti dia ada tiga. Nah, mohon maaf. Jadi untuk menu Sidaya sendiri bisa dilihat di sebelah kiri ada data lansia, ada untuk menu data lansia nanti biasanya eh, akan langsung muncul nanti data-data lansia yang menjadi anggota di Poktan BKL tersebut, Bapak Ibu. Tapi pun biasanya tidak lengkap karena memang sasaran dari pendataan lansia ini tidak hanya yang menjadi anggota BKL saja, tetapi adalah seluruh lansia yang berada di wilayah kerja Bapak Ibu dan mendapatkan pemeriksaan kesehatan baik dari posyandu lansia maupun kegiatan pemeriksaan kesehatan lainnya seperti itu. Jadi bagaimana tadi dengan lansia yang belum ada namanya di database ini, maka Bapak Ibu bisa menambahkan lansianya dengan menu tambah lansia ini. Ada di sebelah kiri ini ya Bapak Ibu. Nanti silakan ditambah data lansianya, kemudian diisi biodatanya seperti yang ditampilkan ini. Selanjutnya, nah, seperti ini Bapak Ibu. Ketika nanti Bapak Ibu sudah eh, mengisi seluruh biodata lansianya, nanti akan tampil seperti ini. Tampil nama, nik, usia, jenis kelamin, dan sebagainya. Kemudian juga ini ada tombol aksi di sebelah kiri. Ini terdiri dari menu edit, kemudian menu kesehatan, dan juga menghapus. Untuk menu edit, untuk mengedit data lansianya. Kemudian untuk menu kesehatan ini adalah berisi tentang data pemeriksaan kesehatan lansianya, Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, ini tadi untuk selanjutnya menu menu di Sidaya yang sebelah kiri ini adalah untuk menu kedua, menu pelayanan pemeriksaan kesehatan. Nanti Bapak Ibu klik aja menu di pelayanan kesehatan lansia itu nanti akan muncul seperti ini. Bapak Ibu, muncul layar seperti ini tapi untuk biodata lansianya nanti tentunya kosong karena kita belum mengisi. Nanti tinggal klik tambah pemeriksaan kesehatan. Nanti akan muncul nanti pilihan cari ataupun langsung eh, memasukkan biodata lansia. Pilihan cari ini bisa Bapak Ibu akses gunakan ketika memang data lansianya sudah ada di database tadi Bapak Ibu. Tapi kalau data lansianya belum ada, Bapak Ibu bisa langsung mengisikan biodata lansia dan eh, pemeriksaan kesehatannya langsung di menu ini seperti itu. Nanti dia akan otomatis ditambahkan ke database dan otomatis menjadi anggota BKL-nya. Izin Bapak Ibu. Nah ini yang saya maksud tadi untuk menu pelayanan kesehatan lansia nomor 13 ini nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu tampilannya. Jadi ada menu tambah pemeriksaan, kemudian juga ada menu cari nama lansia atau NIK untuk lansia yang sudah ada di database. Untuk tambah pemeriksaan nanti, nah seperti ini terlihat. Kemudian lanjut. Oke, ini yang untuk PJP. Karena fokus kita adalah untuk pemeriksaan kesehatan, maka kita sampai di pemeriksaan kesehatan saja dulu, Bapak Ibu.
izin kami info bisa dimasukkan ke dalam database adalah lansia yang berusia 60 tahun ke atas. Artinya yang minimal kelahiran 1965 pada hari pengisian data. Misalnya beliau ini lahir di tahun 1965 tapi lahir di bulan Oktober, sedangkan Bu Hanpian mengisi datanya di bulan September, maka pun tetap tidak bisa masuk. Bisa masuk di bulan berikutnya seperti itu, Bapak Ibu. Jadi silahkan nanti ya Bapak Ibu ya mencoba untuk mendaftarkan kadernya. Jika nanti ada kesulitan, boleh langsung menghubungi saya seperti itu. Mungkin begitu dulu Bapak Ibu untuk si Daya ini sendiri. Silakan kalau ada pertanyaan. Baik, kita sudah dengarkan bersama paparan dari Ibu Citra dari tim K2PS. Baik, kami buka satu pertanyaan untuk sesi dari paparan tim kerja K2PS. Apakah dari Bapak Ibu, rekan kerja semuanya, ada hal yang perlu didiskusikan? Izin Pak Maskur, Baik, dari siapa, di mana? dari Bapak Muhammad Rifai dari Murung Raya. Kemarin ada mendaftar Sidaya itu menu yang daftar kelompok PKL-nya yang tidak muncul. Oke. Makanya kemarin ada Baik, WA Ibu Sudah, Citra. oke. ya gimana Pak Baik, Ripai? Bu Citra. Oh iya, oke, Yang iya benar, benar sekali Pak Ripa. Jadi kemarin memang salah satu dari kendala Sidaya ini sendiri karena kita tahu ya bahwa ini memang aplikasinya sedang pengembangan. Jadi itu tadi salah satu permasalahannya adalah PKL yang tidak muncul seperti itu. Tapi kemarin kalau memang begitu, Pak Ripai sudah mengisi link, biasanya dia 1 kali 24 jam itu sudah muncul Pak Ripai gitu, sudah di-approve langsung oleh pusat pun kadang kurang dari 24 jam pun dia sudah bisa terlihat seperti itu. Jadi nanti silakan Pak Ripai cek kembali. Jadi artinya harus registrasi ulang dari awal, dicek saja sampai pencarian PKL-nya sampai tingkat kecamatan apakah sudah muncul. Ketika nanti memang belum muncul boleh dikonfirmasi ke saya ya Pak ya. Nanti agar bisa kita teruskan lagi ke pusat gitu. Karena memang PIC kita ini hanya satu orang. Kemudian beliau memegang beberapa provinsi seperti itu. Jadi memang harus kita yang aktif untuk menghubungi beliau. Kemudian izin satu lagi Pak Maskur mengingatkan kemarin kami sudah membuat rekap per kecamatan, kemudian untuk pembina dari BKL-nya kami mengambil data dari 3 Bapak Ibu. Kemudian ternyata banyak Bapak Ibu yang mengkonfirmasi ke saya bahwa nama PKB dan wilayah binaannya itu berbeda. Nah, jadi kita minta tolong Bapak Ibu ya, untuk pembina wilayahnya silahkan diupdate nanti di SIGA Bapak Ibu, seperti itu. Orangnya ternyata sudah pindah, tapi namanya di Siga di kabupaten ini masih ada gitu. Jadi eh, makanya kemarin kenapa kami sengaja menggunakan data di Siga itu agar Bapak Ibu juga melihat kalau ternyata data Bapak Ibu di Siga itu masih belum Bapak Ibu update. Seperti itu. Terima kasih Pak Maskur, mungkin itu. Baik, Ibu Citra, dan kepada juga Pak Ahmad Rifai, mungkin penjelasannya cukup jelas ya. Dan kalaupun nanti mungkin ada hal yang perlu didiskusikan, mungkin bisa nanti untuk menjapri dari tim K2PS. Kita lanjut ke tim kerja AKL KBKR. Apakah sudah hadir di pertemuan secara daring? Hadir Pak Maskur. Baik, untuk selanjutnya kita beri waktu kurang lebih 5 menit ya, Ibu Noni, untuk dapat menginformasikan kepada teman-teman rekan kerja PKB PLKB se-Kalimantan Tengah terkait program kerja dari KBKR. Kepada Ibu Noni, waktu dan layar kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Maskur. Izin Sama saya Ibu. share screen. Saya langsung aja ya, teman-teman. Sebentar. Terlihat ya. eh di sini saya mewakili Ketua Tim AKL KBKR.
akan memaparkan, bukan paparan sih ya, ini potret kinerja dari teman-teman di lapangan, dari mitra juga, dari seluruh kabupaten kota Kalimantan Tengah terkait target KBPP di 2025. Target kita ada 28.300 tuh, terus per September data tarikan hari ini, saya ngambil data per hari ini ya, teman-teman, itu baru 8.394 atau 29,66% dari 28.300. Masih cukup banyak eh, target yang harus kita kejar bersama terkait capaian kinerja KBPP ini. Sebenarnya memang kalau misalnya kita lihat secara keseluruhan, masih banyak teman-teman PKB ini, em, bukan masih banyak ya, mungkin hanya beberapa ya, tapi coba tolong saya minta eh, masing-masing teman-teman yang bertugas di wilayah binaannya itu ngecek kembali vaskes-vaskes mana yang sudah menginput capaian KBPP-nya. Pasti teman-teman udah punya kan ya list vaskes-vaskes binaannya, terus juga punya juga WA group bersama kader TPK TPK-nya. Padahal kan dari situ kita bisa jemput bola ya Bapak Ibu ya. Di sini juga saya sampaikan juga kalau target ini kan merupakan perkin kita yang harus perkin Pak Kaper yang harus dicapai di tahun ini. Ini juga sisa targetnya bisa dilihat bersama ada 19.906 akseptor yang insya Allah akan kita capai. Masih berapa bulan lagi ya? September, Oktober, November, Desember kan nggak mungkin kita hitung. Sekitar 2 bulan efektif. Saya mohon bantuannya, kerjasamanya dari teman-teman PKB semua, Bapak Ibu, Ketua DPC IPKB, Bapak Ketua DPD IPKB-nya buat mengingatkan eh, penginputan KBPP di SIGA. Seperti itu. Memang sudah ini dari tim KB sendiri, kami sudah bersurat juga terkait ada penutupan, oh ada menu di SIGA yang ditutup oleh pusat, yaitu tambah data manual. Itu kan ditutup tuh oleh pusat. Kami sudah bersurat ke kabupaten, kota, pertanggal 3 September minggu lalu. Coba itu ditelusuri ya Bapak Ibu. Kami minta rekapannya berapa jumlah peserta KBPP. Hanya jumlah, tidak nama, tidak detail. Hanya jumlah KBPP yang tidak bisa terinput di SIGA. Data itu nantinya akan kami teruskan ke pusat. Kalau misalnya tidak ada feedback dari teman-teman, pusat tidak mungkin tidak akan menganggap hal ini sebagai suatu hal yang serius. Padahal kan kita tahu sendiri kalau tidak semua pus itu terrecord dalam SIGA karena belum tentu mereka masuk dalam PK. Jadi memang diperlukan tambah data secara manual. Jadi seperti itu. Saya ingatkan kembali, cek recheck, minta tolong Bapak Ibu di Linlab juga buat mengingatkan teman-teman PKB, kakak-kakak PKB, PLKB di lapangan untuk cek recheck kembali pelaporan KBPP-nya di SIGA masing-masing, terutama di wilayah binaan masing-masing. Data ini, data 8.394 ini kami tarik per kabupaten kota. Ketika saya cek per kecamatan, masih ada vaskes yang tidak ada laporannya sama sekali. Nol. Padahal itu wilayah yang masuk pusat kota lah ya. Ya, di wilayah yang banyak penduduknya, dan itu wilayah vaskes bidan. Apakah memang benar seperti itu? Coba dicek kembali ya. Begitu saja Pak Maskur dari tim KBKR. Waktu dan layar saya serahkan kembali. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Noni dari tim
AKLKBKR yang sudah menginformasikan kepada kita semua ya, capaian dari KBKR terkait target-target yang harus dicapai Bapak Ibu rekan kerja semuanya sampai nanti di Desember tahun 2025. Baik, pamungkas dari sharing PLKB PKB pada kesempatan hari ini, kami silahkan kepada tim Datin. Apakah tim Datin sudah hadir secara daring? Pada tim Datin untuk bisa menginformasikan hal-hal yang mungkin dirasa penting dalam kegiatan kita pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Kepada Ibu Nurholijah, apakah sudah siap Ibu? Atau yang mewakili Ibu Winda ataupun Ibu Rofilah, apakah hadir dalam daring kesempatan saat ini? Ataukah tim Datin lagi tidur? Tidur Pak Maskur. Baik, kalau masih tidur, kami persilahkan untuk melanjutkan tidurnya. Dan kita tiba saatnya untuk conclusion, apa istilahnya, akhir dari kegiatan kita, yaitu mengenai Sapalin Lab. Dalam hal ini, akan kita menyapa dari tim Linlab kepada Bapak Ibu yang akan diawali dari Ketua Tim Kerja Linlab, kepada Ibu Anip, kepada waktu dan layar kami persilahkan Ibu. Baik, terima kasih Pak Maskur atas waktu dan kesempatannya. Ini saya dikasih waktu Pak Maskur. Cukup 5 menit saja Ibu. Oke, baik. Memang tidak banyak yang ingin saya sampaikan terkait capaian IMP kita dari tim Linlab. Izin share screen ya. Baik, ini ada PR kita dari tim Linlab untuk kepada Bapak Ibu PKB PLKB untuk mengupdate klasifikasinya, menaikkan klasifikasi dari dasar menjadi berkembang dan dari berkembang menjadi mandiri. Nah, terlihat di sini data kita dari 1.571 PPKBD kita yang dasar itu masih 967, berkembangnya 593, dan baru dua kabupaten, yaitu Kota Waringin Barat dan Kota Waringin Timur yang mandiri. Di mana target kita pada tahun 2025 ini kita ada sekitar 276 PPKBD yang harus mandiri ya Bapak Ibu. Jadi nanti mungkin ada sedikit penyampaian dari Bu Nani, bagaimana cara merubah dari dasar menjadi berkembang dan berkembang ke mandiri ini. Nanti teknisnya akan disampaikan secara langsung oleh Bu Nani. Eh, dan ini juga kemarin sudah kita share ke WA Group ya, tentang cara-cara meningkatkan klasifikasinya. Kemarin itu memang baru satu kita coba yang untuk percontohan itu di Kabupaten Kota Waringin Timur, dan di sini kita sudah melihat bersama Kota Waringin Barat sudah bisa nih satu menaikkan dari berkembang ke mandirinya. Mungkin langsung saja untuk menghemat waktu kami serahkan ke Bu Nani secara teknis untuk menyampaikan bagaimana caranya untuk menaikkan dari berkembang ke mandiri. Waktu dan layar kami persilahkan. Baik, kepada Ibu Nani kami persilahkan Ibu untuk menginformasikan kepada kita semuanya terkait teknis bagaimana men-upgrade atau menaikkan klasifikasi dari PPKBD yang menjadi binaan teman-teman semuanya. Kepada Ibu Nani, waktu dan layar kami persilahkan.
Baiklah, terima kasih Ketua Tim Limlab, Mbak Anip dan Pak Maskur. Eh, Suara saya terdengar, Bapak Ibu? Terdengar. Terima kasih. Selamat pagi, Bapak Ibu PKB, PLKB se-Kalimantan Tengah. Semangat ya Bapak Ibu, Semangat, PR-nya makin banyak. Semangat. Oke, Semangat, semangat, semangat. sebenarnya ini udah pernah kita lakukan di tahun kemarin ya Bapak Ibu untuk meningkatkan klasifikasi PPKBD dari dasar ke berkembang ya pada tahun 2024 kemarin kalau nggak salah saya. Ya. Nah, ternyata setelah dicek di tahun 2025 ini yang asalnya kita semuanya udah berkembang, ternyata ada yang turun lagi ke dasar. Mungkin nanti kita konsistenkan di pengisiannya biar tidak berubah. Karena setahu saya kalau udah ada perubahan pengisian tuh bisa menurunkan klasifikasi. Jadi harus konsisten. Nah, ini juga bagi yang udah berkembang dan masih bertahan di oh, suaranya hilang. Bentar ya. Tapi tadi muncul apa? Ya, berakhirnya record tuh langsung suaranya. Jangan diberhentikan berarti recordnya. Oh. Enggak, aku berhentikan. Kenapa dia berhenti? Kesabarannya ya Bapak Ibu, ada kesalahan teknis sedikit aja. Izin Bapak Ibu.